warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami, NPM 1901012030 dari Prodi PAI kelas C semester 4. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat. Pembahasan kali ini mencakup materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu ada 1. Walimatul urs, kedua, hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga, ketiga, hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga, keempat, nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama, kelima, kedudukan harta dalam pernikahan, keenam, hukum nikahi wanita yang pernah berzina, dan yang terakhir yaitu perjanjian perkawinan. Baiklah, materi yang pertama yaitu walimatul urs, atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, yang merupakan jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya, walimatul urs dilaksanakan setelah akad nikah. Kata walimah berasal dari kata al-walamu, yang dalam bahasa Indonesia bermakna pertemuan. Walimatul urs diperbolehkan dalam Islam, yaitu hukumnya sunnah. Walimatul urs atau pesta pernikahan harus dilaksanakan dengan cara islami. Tidak boleh membuka aurat dengan yang bukan muhrimnya. Jika dilaksanakan pesta lalu ada tamu yang datang, maka perlakukanlah tamu itu dengan wajar. Disyariatkan dalam agama Islam, bercampurnya laki-laki dengan perempuan ada syaratnya sehingga diharamkan. 5 syaratnya pertemuan ikhtilat yang pertama yaitu semua menutup aurat. Kedua, sama-sama menjaga mata. Yang ketiga, yang dibahas hal-hal yang baik dalam percakapan atau obrolan. Yang keempat, tempatnya mulia, seperti masjid, majelis ilmu, dan lain-lain. Yang kelima, tidak boleh berdempet-dempetan sehingga menempelkan badan kita kepada yang bukan mahramnya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Hak seorang suami yang harus didapatkan dari istrinya adalah 1. Istri taat kepada suami. Seseorang istri tidak diperbolehkan kasar kepada suaminya, baik kasar dalam perkataan ataupun perbuatan. Yang kedua, memuliakan suaminya dengan cara yang halal, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghargai suami, yaitu yang mana seperti halnya jika hendak bepergian, haruslah meminta izin kepada sang suami. Karena itu salah satu bentuk menghargai suami dan memuliakan suami. Yang keempat, memandang suami dengan pandangan kasih sayang. Haruslah lemah lembut pula terhadap suami, tetap dibedakan antara bersama suami dan orang lain. Dan kewajiban seorang suami kepada istrinya memberikan nafkah lahir batin, memberikan senyuman kasih sayang kepada istrinya. Jika suami tidak memberikan senyuman kasih sayang kepada istrinya, maka haram baginya, karena tidak memenuhi kewajibannya dan hilang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Yang pertama, taat dan patuh kepada suami. Istri yang baik harus patuh kepada perintah suaminya. Namun, kepatuhan istri tidak berlaku atau harus menolak bila suami memerintahkan untuk berbuat dosa. Misalnya, suami menyuruh untuk tidak sholat atau menjalankan puasa wajib. Yang kedua, melayani suami. Melayani ajakan suami dalam bersenggama merupakan kewajiban yang harus dikerjakan istri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan menurut syara, seperti sedang haid. Apabila istri menolak ajakan suami, maka malaikat akan melaknatnya. Yang ketiga, pergi dengan izin suami. Istri tidak boleh bepergian sendirian kecuali mendapat izin dari suami atau dengan mahramnya yang ditunjuk oleh suaminya. Hal ini semata-mata untuk keselamatan istri bila mendapat gangguan di perjalanan. Yang keempat, istri menjaga nama baik suami. Seorang istri harus menjaga nama baik suaminya, baik dikala berada di rumah maupun tidak. Jika istri telah berkhianat kepada suaminya,
rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Seorang istri juga harus menjauhkan diri dari perbuatan yang mendatangkan kecurigaan suami. Yang kelima, menjaga diri dan amanah terhadap harta suami. Maksudnya, selama suami tidak berada di rumah, istri yang baik akan menjaga dengan baik segala sesuatu yang menjadi milik suami dan menempatkannya sebagai tanggung jawabnya. Istri juga harus menjaga dirinya, anak-anaknya, dan kesucian keturunannya. Yang keenam, tidak memasukkan seseorang ke rumah tanpa seizin suami. Saat suami tidak berada di rumah, istri tidak boleh memasukkan orang lain, terutama laki-laki lain, ke dalam rumahnya tanpa seizin suami atau mahram yang telah ditunjuk suami. Dan yang ketujuh, menggembirakan hati suami. Seorang istri berkewajiban menyenangkan dan menggembirakan hati suami. Istri berhias dan senyum untuk suami sehingga akan tercipta suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Yang kedelapan, menghormati dan bergaul dengan baik. Seorang istri wajib memelihara perasaan suaminya dengan tetap memelihara sopan santun serta berterima kasih atas segala kebaikannya. Selalu menjaga kata-kata yang menyenangkan hati suaminya. Materi selanjutnya yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Dalam berumah tangga, hendaknya kita dahulukan dulu damai. Damai itu tidak tuntut-menuntut. Damai itu indah. Artinya, suami itu memberikan nafkah tidak hanya cukup atau secukupnya, bahkan juga bisa lebih memberikan segala macam kalau memang ada. Dan istri juga tidak boleh menuntut, karena sudah diberi dalam bahasa fikih, tuntut menuntut itu berlaku ketika suami pelit atau tidak mau memberikan nafkah, maka hakim turun tangan memaksa sang suami untuk memberikan nafkah atau menceraikannya agar sang istri bisa mencari kebutuhannya sendiri. Yang namanya nafkah itu mencakup makan, tempat tinggal, dan pakaian. Dalam keadaan suami pelit itu tidak banyak memberikan nafkah cukup, 2 mud, dan pakaian secukupnya, tempat tinggal ala kadarnya. Materi selanjutnya yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fikih tidak diatur, karena dalam Al-Quran, hadis ataupun kitab-kitab fikih tidak ditemukan pembahasan tentang harta. Kajian ulama tentang harta bersama telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama dapat dikiaskan dengan syirkah karena istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja. Meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian sesungguhnya, di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami istri yang di dalam Al-Quran disebut dengan as-sulh, yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak suami istri setelah mereka berselisih. Materi selanjutnya yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Jadi, hukum menikahi orang yang pernah berzina adalah boleh, akan tetapi orang tersebut harus benar-benar bertaubat. Karena berniat untuk memuliakan wanita itu boleh sekali, dan yang tidak diperbolehkan adalah menikahi pezina, orang yang tidak pernah bertaubat dengan zinanya. Sebuah kemuliaan untuk laki-laki yang mampu menikahi orang pezina tanpa adanya ungkit-ungkit masalahnya dan mampu menutupi aibnya. Karena barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya hingga hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Hukum menikahi wanita yang pernah berzina sah-sah saja. Jika kita menikahi wanita yang pernah berzina, apalagi dengan berniat untuk membantu atau menafkahi anak si wanita tersebut, dan si wanita juga menyesali dan bertaubat atas perbuatannya, yang tidak diperbolehkan adalah Anda menikahi seorang pezina, orang yang tidak pernah bertaubat dari zinanya. Wanita yang pernah berzina kebanyakan sulit diterima dalam keluarga,
Untuk itu, Anda sebagai calon suami harus menutupi aib wanita tersebut dengan tetap membimbing ia agar menjadi wanita yang lebih baik dan tegar. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti. Tetapi dengan pengecualian, jika Anda sekiranya tidak mampu, maka nikahilah wanita yang tidak bermasalah saja. Materi yang terakhir ialah tentang perjanjian perkawinan. Dalam pernikahan, apabila ada sebuah perjanjian, maka harus dipatuhi perjanjian tersebut. Dan seorang istri berhak meminta cerai kepada suami karena suatu pengingkaran adalah sebuah kehancuran dalam rumah tangga. Misalnya saja, perjanjian di awal pernikahan untuk suami tidak melakukan poligami, namun di pertengahan pernikahan suami mengingkari, maka seorang istri berhak untuk meminta cerai, dan itu bukan suatu keharaman. Baiklah, itu tadi beberapa materi-materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.